Juventus tengah menghadapi momen sulit setelah tersingkir dari Liga Champions di babak playoff melawan PSV Eindhoven. Kekalahan 1-3 di leg kedua membuat mereka gugur dengan agregat 3-4, memupus harapan melangkah lebih jauh di kompetisi elit Eropa. Kini, fokus I Bianconeri sepenuhnya tertuju pada Serie A, di mana mereka masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisi 4 besar. Target ini bukan sekadar gengsi, tetapi juga kunci untuk memastikan kucuran dana segar sebesar 65 juta euro untuk musim 2025/2026. Situasi semakin menegangkan karena Juventus, yang saat ini duduk di peringkat keempat, memiliki poin yang sama dengan Lazio. Tekanan semakin besar, dan laga melawan Cagliari pada Senin, 24/2, dini hari WIB menjadi kesempatan emas untuk bangkit. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Thiago Motta memberikan pemainnya jatah istirahat sehari penuh setelah kekalahan pahit tersebut. Keputusan ini diambil agar skuad bisa kembali dengan kondisi fisik dan mental yang lebih segar. Motta sendiri tetap optimis dan yakin para pemainnya akan memberikan segalanya di laga berikutnya. Ia menegaskan bahwa Juventus harus tetap fokus dan menunjukkan karakter kuat di lapangan. Chelsea harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dari Aston Villa di Villa Park, Minggu, 23/2, bek kiri The Blues, Marc Cucurella, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tetapi ia menegaskan timnya siap bangkit dalam 2 laga kandang berikutnya di Stamford Bridge. The Blues sebenarnya memulai laga dengan impresif. Umpan brilian dari Pedro Neto berhasil dimaksimalkan Enzo Fernandez untuk membawa Chelsea unggul lebih dulu. Namun, tuan rumah tak tinggal diam. Villa perlahan menemukan ritme mereka, dan Marco Asensio muncul sebagai pahlawan dengan 2 gol yang membalikkan keadaan. Kekalahan ini menjadi tamparan bagi Chelsea, terutama karena mereka tengah memasuki fase krusial Premier League. Namun, Cucurella menegaskan bahwa timnya tak boleh larut dalam kekecewaan. Dengan 2 pertandingan kandang melawan Southampton dan Leicester City yang sudah di depan mata, ia yakin Stamford Bridge bisa menjadi benteng kebangkitan. Setiap pertandingan sekarang terasa seperti final, semua tim bertarung untuk sesuatu, entah itu tiket Liga Champions atau sekadar bertahan di Premier League, ujar Cucurella, dikutip dari situs resmi klub. Kami harus tetap bersatu dan kembali ke jalur kemenangan. Selasa nanti akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Tak hanya itu, Chelsea juga akan menghadapi FC Copenhagen di leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League, laga yang juga akan digelar di Stamford Bridge. Situasi kian menantang, apalagi badai cedera terus menggerogoti skuad mereka. Kami kehilangan beberapa pemain kunci sejak awal musim, dan itu tentu berdampak, lanjut Cucurella. Tapi ini bukan saatnya mencari alasan. Kami harus tetap bersatu dan menunjukkan mentalitas pemenang. Kami punya kesempatan untuk bangkit, dan kami tidak boleh menyia-nyiakannya. Dengan 12 pertandingan tersisa, Chelsea tak punya banyak ruang untuk kesalahan. Kini, semua mata tertuju pada laga kandang mendatang. Mampukah The Blues menjawab tantangan dan kembali ke jalur kemenangan? Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan penting di leg pertama semifinal Copa del Rey musim ini. Bertandang ke Stadion Anoeta, Kamis 27/2, dini hari WIB, Los Blancos menaklukkan tuan rumah Real Sociedad dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Madrid dicetak oleh pemain muda Brasil, Endrick, yang memanfaatkan umpan cerdik dari Jude Bellingham pada menit ke-19. Kemenangan ini terasa semakin spesial bagi Vinicius Junior. Selain tampil solid bersama rekan-rekannya, ia juga mendapat kehormatan menjadi kapten tim untuk pertama kalinya dalam laga resmi. Pemain asal Brasil itu mengaku bangga dan puas dengan performa Madrid di laga sulit tersebut. Ini kemenangan yang sangat penting di stadion yang sulit. Kami bermain dengan sangat baik, bertahan sesuai instruksi pelatih, dan menunjukkan mentalitas juara, ujar Vinicius, dikutip dari laman resmi klub. Ia juga memberikan pujian khusus untuk Endrick yang menjadi pahlawan kemenangan Madrid. Endrick mencetak gol yang luar biasa. Kami mulai menemukan performa terbaik di momen yang tepat musim ini, saat pertandingan-pertandingan besar tiba. Kami mencintai tantangan seperti ini dan berharap bisa meraih sebanyak mungkin trofi di akhir musim. Selain membawa Madrid menang, laga ini juga menjadi pencapaian pribadi bagi Vinicius. Ia mencatatkan penampilan ke-299 bersama Los Blancos, sebuah angka yang luar biasa bagi pemain yang masih berusia muda. Bisa bermain sebanyak ini di usia saya adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan di luar bayangan saya. Saya ingin lebih, bukan hanya 300 pertandingan, tapi juga 400 atau 500.
Saya ingin mencetak sejarah bersama klub ini. Dengan kemenangan ini, Madrid selangkah lebih dekat ke final Copa del Rey. Kini, mereka hanya perlu mempertahankan keunggulan di leg kedua yang akan digelar di Santiago Bernabeu. Bayern Munchen dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, raksasa Bundesliga itu mencari playmaker serba bisa untuk memperkuat lini tengah mereka, dan Güler muncul sebagai target utama. Pemain muda berbakat asal Turki itu memang menjadi sorotan sejak masih berseragam Fenerbahce, sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Los Blancos pada Juli tahun 2023. Saat itu, Real Madrid berhasil mengalahkan sejumlah klub elit Eropa, termasuk Barcelona, dalam perburuan tanda tangan Güler. Namun, perjalanan karirnya di Madrid tak berjalan mulus. Cedera yang berkepanjangan membuat Güler kesulitan mendapatkan menit bermain di musim perdananya bersama Madrid. Kini, dengan El Real dikabarkan siap melepasnya di angka 50 juta euro, sekitar 852,5 miliar rupiah. Bayern Munchen melihat peluang emas untuk memboyong sang gelandang ke Allianz Arena. Ketertarikan Bayern tidak mengherankan, mengingat mereka tengah membutuhkan tambahan kreativitas di lini tengah. Jika transfer ini terrealisasi, Güler berpeluang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan membuktikan talentanya di panggung Eropa. Mantan bek Arsenal, Martin Keown, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap performa mantan timnya di Premier League musim ini. Ia menilai The Gunners bisa terlempar dari zona 4 besar jika tidak segera menemukan solusi atas mandulnya lini serang mereka. Kekhawatiran Keown muncul setelah Arsenal hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest, hasil yang semakin menjauhkan mereka dari perburuan gelar juara. Saat ini, Arsenal tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool, dan berada dalam tekanan besar untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Manajer Mikel Arteta pun tidak menampik adanya masalah di lini serang timnya. Ia mengakui bahwa Arsenal harus segera menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas gol, terutama dengan beberapa pemain kunci masih absen karena cedera. Dengan persaingan ketat di papan atas, Arsenal kini menghadapi tantangan berat di sisa musim ini. Jika mereka tidak segera bangkit, impian untuk kembali ke Liga Champions bisa sirna, dan bahkan posisi mereka di 4 besar terancam direbut oleh pesaing-pesaing lainnya. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, menegaskan bahwa timnya akan mengambil pelajaran berharga dari kekalahan 0-2 melawan Liverpool untuk menyusun strategi menghadapi final Carabao Cup. Meskipun gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di Anfield, Howe tetap yakin The Magpies bisa mengeksploitasi kelemahan The Reds saat bertemu kembali di Wembley pada tanggal 16 Maret. Dalam laga yang berlangsung pada Kamis 27/2, dini hari WIB, Liverpool mengamankan kemenangan berkat gol dari Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister. Hasil ini semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan 13 poin. Newcastle tetap kesulitan, tapi ada peningkatan. Meski kalah, performa Newcastle kali ini lebih baik dibandingkan kekalahan 0-4 dari Manchester City sebelumnya. Namun, mereka tetap kesulitan menghadapi dominasi Liverpool, yang bahkan tidak perlu tampil dalam performa terbaiknya untuk meraih kemenangan. Howe mengakui bahwa timnya masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menembus pertahanan Liverpool. Fakta bahwa kiper Alisson tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan di Anfield menjadi alarm bahaya bagi Newcastle. Persiapan menuju Wembley, Newcastle dan Liverpool akan kembali berhadapan di final Carabao Cup, di mana Liverpool menjadi favorit kuat. Namun, Howe tetap percaya diri timnya masih memiliki peluang. Saya yakin ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari pertandingan ini, begitu pula mereka, ujar Howe. Setiap kali menghadapi lawan yang sama dalam waktu dekat, Anda pasti bisa mengambil sesuatu untuk dianalisis dan diterapkan di pertandingan berikutnya. Ia menegaskan bahwa Newcastle tidak menyembunyikan strategi dalam laga ini, tetapi mencoba berbagai pendekatan untuk mencari celah di pertahanan Liverpool. Kami mencoba sesuatu yang berbeda karena kondisi tim. Mari kita lihat bagaimana kami akan menghadapi mereka di final, tambahnya. Newcastle tentu berharap bisa mengakhiri penantian 70 tahun untuk trofi domestik. Untuk itu, mereka harus menemukan cara menciptakan peluang lebih baik, seperti yang mereka tunjukkan dalam hasil imbang 3-3 melawan Liverpool di St James Park awal musim ini.
Mentalitas jadi kunci. Salah satu hal positif yang disoroti Howe adalah peningkatan mentalitas dan determinasi tim setelah kekalahan telak dari Manchester City. Saya puas dengan semangat tim. Ini adalah peningkatan dari performa tandang terakhir kami, dan itu membuat saya cukup optimis, tuturnya. Kini, Newcastle memiliki waktu untuk menganalisis kelemahan mereka dan mencari cara membongkar pertahanan Liverpool di Wembley. Jika mereka bisa memadukan pertahanan solid dengan ketajaman lini serang, bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta bagi The Magpies. Manchester City semakin serius dalam upaya merekrut bek kiri AC Milan, Theo Hernandez, pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan dari tim Talk mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak antara Hernandez dan Milan mengalami kebuntuan, membuka peluang bagi klub-klub besar untuk memboyongnya. Pep Guardiola menjadikan bek kiri sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana perombakan skuadnya musim depan. Meski awalnya mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk Andrea Cambiaso dari Juventus, City kini lebih condong pada Hernandez setelah melakukan evaluasi dalam beberapa pekan terakhir. AC Milan awalnya membanderol sang pemain di angka 50 juta euro, 41,5 juta pound sterling, tetapi kini mereka bersedia menurunkan harga menjadi sekitar 35 juta euro, 29 juta pound sterling. City menilai angka tersebut cukup masuk akal, mengingat Hernandez adalah pemain berpengalaman di level tertinggi, dengan 248 penampilan bersama Milan sejak 2019, termasuk 32 laga di Liga Champions. Sebelumnya, Milan sempat memberikan izin kepada Como untuk merekrut Hernandez, tetapi sang pemain menolak tawaran tersebut karena tidak tertarik bergabung dengan tim yang saat ini dilatih oleh Cesc Fabregas. Namun, kesempatan bergabung dengan klub sebesar Manchester City, salah satu tim terbaik di dunia saat ini, bisa menjadi godaan yang sulit ditolak oleh bek asal Prancis itu. Kini, semua bergantung pada langkah Manchester City dalam beberapa minggu ke depan. Jika mereka benar-benar serius, kesepakatan ini bisa menjadi salah satu transfer terbesar musim panas nanti. Laga perempat final Coppa Italia antara Juventus vs Empoli di Stadion Allianz menghadirkan kejadian unik yang melibatkan gelandang Empoli, Liam Henderson. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Henderson menerima 2 kartu kuning, tetapi tetap bertahan di lapangan tanpa mendapat kartu merah. Empoli secara dramatis menyingkirkan Juventus lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun, momen paling mencuri perhatian terjadi setelah Henderson mencetak gol dalam adu penalti, 2 kartu kuning, tapi tidak dikeluarkan. Henderson menerima kartu kuning pertama akibat tackle keras selama pertandingan berlangsung. Kemudian, saat berhasil mencetak gol dalam babak adu penalti, ia merayakan dengan berlebihan di depan ultras Juventus, yang membuat wasit mengganjarnya dengan kartu kuning kedua. Namun, yang mengejutkan, Henderson tetap diperbolehkan berada di lapangan. Apakah ini kesalahan wasit? Tidak. Menurut aturan resmi, kartu kuning yang diberikan dalam adu penalti tidak memengaruhi jalannya pertandingan. Artinya, meskipun Henderson mendapatkan 2 kartu kuning, ia tidak akan diusir. Sebagai gantinya, kartu kuning tersebut hanya akan masuk ke dalam akumulasi kartu Coppa Italia miliknya. Empoli ke semifinal, siap hadapi Bologna. Dengan kemenangan ini, Empoli melaju ke semifinal Coppa Italia dan akan berhadapan dengan Bologna dalam laga 2 leg. Sementara itu, semifinal lainnya akan mempertemukan 2 rival sekota, AC Milan vs Inter Milan, dalam Derby della Madonnina. Barcelona dan Real Betis terus bernegosiasi sepanjang Kamis dalam upaya menyelesaikan kesepakatan yang memungkinkan Vitor Roque mengakhiri masa pinjamannya di klub Andalusia tersebut dan menyelesaikan transfer permanennya ke Palmeiras. Dengan bursa transfer Brasil yang akan ditutup pada Jumat ini, kedua klub berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan akhir. Palmeiras dikabarkan siap menebus Roque dengan nilai 25 juta euro plus tambahan 5 juta euro sebagai bonus. Sementara itu, Betis dan Barcelona telah mencapai kesepakatan awal untuk pemutusan pinjaman sang striker, tetapi rincian akhir masih dalam pembahasan. Menurut laporan Mundo Deportivo, Betis menginginkan lebih dari sekadar pelepasan Roque. Selain mendapatkan bagian lebih besar dari hak ekonomi SAD, klub Andalusia itu juga meminta kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian untuk Pau Victor,
Barcelona sebelumnya menjual Abde ke Betis pada musim panas 2023 dengan tetap mempertahankan 50% hak ekonominya. Kini, mereka akan melepaskan tambahan 30% kepada Betis sebagai bagian dari kesepakatan ini. Di sisi lain, Betis ingin mendatangkan Pau Victor, penyerang 23 tahun Barcelona yang mereka incar sejak bursa transfer musim dingin. Victor telah tampil 21 kali musim ini dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam total 259 menit bermain. Namun, di bawah asuhan Hansi Flick, ia kesulitan mendapatkan menit bermain, kalah bersaing dengan nama-nama besar seperti Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, dan Dani Olmo.